nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari mati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. peristiwa mulia yang ketiga. Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. peristiwa mulia yang kelima. Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
Saudari dan saudara, ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan, Marian Center Indonesia mulai bulan Mei sampai Oktober pada setiap tanggal 13 akan mengadakan doa rosario, ekaristi, dan juga refleksi tentang Maria dengan segala keutamaan hidupnya. Dan ini kita tujukan untuk mengenang, memperingati Maria menampakkan diri kepada tiga perempuan di Fatima. Dan pada bulan Juni ini kita akan merefleksikan bagaimana Maria memiliki ketangguhan dalam beriman sehingga dia mampu menghadapi setiap persoalan dalam hidup dan tetap membiarkan Allah itu sungguh-sungguh bekerja sepenuh-penuhnya di dalam hidupnya. Maka kita akan merefleksikan bagaimana Maria bisa tetap tangguh dalam setiap persoalan hidupnya. Dan saya ingin memulainya dari sebuah patung yang sekarang sedang ditempatkan di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Patung itu adalah patung yang memvisualisasikan penderitaan Bunda Maria di puncak Golgota. Dia memangku Yesus, dan itu adalah puncak dari penderitaan dari Bunda Maria. Patung yang terbuat dari marmer ini itu dipahat oleh seorang pemahat Italia yang sangat terkenal yang bernama Michelangelo pada tahun 1499. Patung ini oleh Michelangelo diberi nama patung Pietà, artinya berbelas kasih. Nah, Bunda Maria dengan segala belas kasihnya, dengan segala kemampuan dan ketangguhan dalam beriman, mampu menghadapi peristiwa itu dalam kacamata iman. Memang saudari dan saudara, Bunda Maria sepanjang hidupnya banyak mengalami penderitaan. Meskipun dia banyak mengalami penderitaan, tetapi dia mampu menghadapi semua persoalan itu, semua tantangan itu, dan dia tetap membiarkan Allah itu sungguh-sungguh menguasai hidupnya. Mari kita lihat, kita runut mulai dari pertama sekali ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa Allah Bapa memiliki rencana besar untuk menyatakan keselamatannya kepada manusia, maka perlu seorang pribadi, yaitu Bunda Maria, yang menjadi jalan untuk datangnya keselamatan itu dalam diri Kristus. Maka Maria dikatakan oleh malaikat Gabriel akan mengandung dari Roh Kudus. Bagi kita, umat manusia sekarang merefleksikannya, ini adalah berita kabar gembira. Tetapi 2000 tahun yang lalu ketika Bunda Maria menerima kabar ini, dia sendiri pertama sekali menerima berita ini pasti sebuah hal yang sangat memberatkan bagi dia. Bagaimana dia masih seorang gadis, tiba-tiba sudah harus mengandung, dan katanya mengandung dari Roh Kudus. Dan bagaimana dia harus menjelaskan semua ini kepada Yosef tunangannya, kepada keluarganya, kepada masyarakat. Karena akan sulit diterima. Maka Maria berkata kepada malaikat Gabriel, bagaimana hal itu akan terjadi? Karena saya belum bersuami. Akan tetapi setelah mendengarkan penjelasan dari malaikat Gabriel dan karena kerendahan hati Bunda Maria untuk siap sedia menerima
misi dan tugas dari Allah, maka dia mengatakan, iya, fiat voluntas tua. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Maka mulailah Maria harus menghadapi semua malam-malam gelap di dalam kehidupan ketika dia harus mendampingi Yesus putranya sampai ke puncak Golgota. Coba bayangkan ketika Bunda Maria hendak melahirkan Kristus. Maria dan Yosef harus pergi ke Bethlehem, kembali ke tanah leluhurnya, ke kampung halamannya. Dan ketika mereka sampai di Bethlehem, ternyata tidak ada tempat untuk mereka. Dan mereka harus mencari tempat penginapan yang layak, tidak ditemukan. Akhirnya mereka hanya menemukan kandang domba. Dan Bunda Maria harus melahirkan putranya di kandang domba itu. Dan dia meletakkan anaknya itu di sebuah palungan tempat makan hewan itu. Bunda Maria ketika dia merenungkan peristiwa itu, pasti dia bertanya di dalam hati, apakah begini anak Allah harus lahir dalam suasana kesepian seperti itu? Tidak ada yang membantu mereka, bahkan harus lahir di kandang domba yang sangat hina. Bagaimana dia yang lahir ini adalah anak Allah, tetapi mendapat perlakuan yang seperti ini dalam situasi yang kesepian seperti itu? Ini adalah situasi yang sungguh-sungguh penuh penderitaan. Tetapi Bunda Maria belajar untuk menerima itu dengan kacamata imannya. Waktu terus berjalan, baru kira-kira 2 minggu melahirkan Kristus, Raja Herodes merasa bahwa akan ada lahir saingannya untuk merebut tahta kerajaannya. Maka Herodes menjadi panik, maka dia hendak membunuh semua bayi di sekitar Galilea, sekitar Bethlehem. Dan akhirnya Yosef dan Maria harus membawa Yesus ini menyingkir ke Mesir. Coba bayangkan ibu dan bapak, seorang ibu yang baru melahirkan harus lari tergopoh-gopoh menyelamatkan diri menyingkir ke Mesir. Pasti ini sebuah penderitaan yang luar biasa bagi Maria. Dan sekali lagi Bunda Maria menerima semua peristiwa itu, menjalaninya dalam kacamata iman. Dia tetap kuat dan tabah. Nah, yang menjadi pertanyaan ialah, di manakah malaikat Gabriel yang di awal menyatakan kabar gembira kepada Bunda Maria? Mengapa malaikat Gabriel tidak datang kepada Bunda Maria untuk memberikan peneguhan, memberikan semangat? Bunda Maria seolah-olah dibiarkan berjalan sendiri menghadapi persoalan itu. Waktu terus berjalan. Ketika Yesus berumur 12 tahun, sebagai keluarga yang taat pada hukum adat istiadat Yahudi, Yosef dan Maria membawa Yesus anaknya ini untuk merayakan Paskah ke Yerusalem. Setelah perayaan Paskah selesai, Paskah Yahudi, Yosef dan Maria berpikir bahwa Yesus itu bersama dengan keluarga, kenalan-kenalan saudara yang lain di belakang ikut dalam rombongan. Tetapi Bunda Maria merasa hatinya tidak tenang. Apakah benar anakku itu ada di belakang? Maka dia berusaha untuk mencari ke belakang. Ternyata dalam rombongan itu anaknya tidak ada. Maka Bunda Maria dan Yosef harus kembali lagi ke Yerusalem mencari anaknya ini. Ibu yang mana yang tidak merasa cemas, merasa was-was, merasa takut ketika anaknya hilang. Maka dengan kecemasan yang luar biasa, Maria mencari ke sana kemari di Yerusalem di mana anaknya. Dan ternyata setelah mereka lelah mencari, mereka melihat anaknya ini sedang mengajar di bait Allah.
Bunda Maria pelan-pelan mendekati anaknya ini. Dan dia bertanya dengan nada lemah lembut, "Nak, mengapa engkau berbuat seperti itu kepada kami? Kami telah lelah mencari." Tapi apa jawaban dari Yesus? Jawaban Yesus sungguh-sungguh di luar dari perkiraan kita, di luar dari bayangan kita, mungkin juga di luar dari bayangan pemikiran Maria. Yesus berkata, "Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku?" Lihat, saudari dan saudara, sebenarnya dalam ukuran manusia, pasti Maria merasa pikiran lelah, hati lelah. Tetapi sekali lagi, Bunda Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dia tetap sadar bahwa semua itu adalah jalan dari Tuhan untuk membuat semakin mematangkan hidup rohani Bunda Maria. Maka tetap mereka membawa Yesus ini kembali ke kampung halamannya. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Nah, apakah malaikat Gabriel datang memberikan peneguhan, penghiburan kepada Bunda Maria? Tidak. Bunda Maria sekali lagi seolah-olah dibiarkan berjalan sendiri. Waktu terus berjalan, kemudian ketika Yesus sudah berumur 30 tahun, sudah saatnya dan siap untuk keluar dari rumah, untuk mengajar, untuk bersaksi. Maka ketika Yesus mulai mengajar, Yesus ini mengajar dengan cara yang luar biasa. Caranya beda dengan para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Ada hal-hal yang baru yang diajarkan yang membuka cakrawala pemahaman bangsa Israel tentang bagaimana bertuhan, bagaimana hidup dalam penuh kasih yang sebenar-benarnya. Nah, situasi ini membuat pamor, nama baik dan pengaruh ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala semakin hilang. Dan ini juga menjadi masalah kepada keluarga-keluarga para imam-imam kepala ini. Maka para istri imam kepala, keluarganya datang kepada Maria, mengatakan kepada Maria supaya Yesus itu ditarik ke rumah, supaya jangan lagi dia banyak berbicara di luar sana, karena dianggap jalan pemikiran Kristus itu sudah tidak waras. Kristus dikatakan sudah gila oleh mereka. Ketika Maria mendengar ini, bahwa dianggap anaknya sudah tidak waras, pasti Bunda Maria mengalami rasa kecewa yang luar biasa. Ibu yang mana yang tidak sakit hati ketika anaknya dikatakan sudah gila, sudah tidak waras lagi. Tetapi Bunda Maria sekali lagi menerima semua itu, merenungkan semua itu di dalam hatinya. Apakah malaikat Gabriel datang untuk memberikan penghiburan, memberikan pencerahan kepada Bunda Maria? Dia tidak datang. Nah, saudari dan saudara, puncaknya ialah ketika Yesus divonis harus disalibkan. Maka Yesus itu disesah dan harus memanggul salibnya ke puncak Golgota. Bunda Maria dengan segala ketangguhannya, dengan segala ketabahannya, kesabarannya, ikut menemani, memberikan peneguhan, penghiburan kepada anaknya ini. Dan lihat betapa Bunda Maria tersayat hatinya ketika dia melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri, anaknya itu sungguh-sungguh dipermalukan, disesah, disiksa, diludahi. Semua harga dirinya sungguh-sungguh diinjak-injak. Ibu yang mana yang tidak mengalami depresi yang luar biasa, kecewa, sakit hati yang luar biasa melihat anaknya dibuat seperti itu. Tetapi Bunda Maria dengan segala ketangguhannya, dengan segala kehebatannya di dalam melihat semua rencana Allah dalam hidupnya, dia tetap setia mendampingi Kristus. Dan puncaknya, saudari dan saudara, ketika
Yesus itu telah wafat dan dia diturunkan dari salib. Dan Bunda Maria memangku anaknya ini. Itu tadi yang saya katakan di awal. Inilah puncak penderitaan dari Bunda Maria. Dan Michelangelo, sang seniman yang luar biasa dari Italia pada abad pertengahan, ingin menggambarkan penderitaan Bunda Maria yang luar biasa ini dengan membuat patung dari marmer, patung Pieta ini. Saudari dan saudara, saya kira penderitaan seorang ibu yang paling besar di dunia ini ialah ketika dia menyaksikan anaknya lebih dahulu mati, meninggalkan dunia ini daripada dirinya sendiri. Saya kira inilah penderitaan seorang ibu di dunia ini yang paling berat. Tidak ada penderitaan yang paling berat selain penderitaan ini, bahwa didahului oleh anaknya meninggal. Dan Bunda Maria mengalami itu. Justru anaknya sendiri lebih dahulu meninggal daripada dirinya. Dan dia memangku anaknya ini. Ibu yang mana yang begitu tegar, kuat, membuat kejadian peristiwa seperti ini. Menerima peristiwa seperti ini. Dan lihat Bunda Maria menerimanya. Sekali lagi dia katakan sama seperti yang di awal, Fiat voluntas tua. Ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dan di akhirnya, ketika dia memangku Yesus ini, dia mengatakan sekali lagi, Fiat voluntas tua, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Lihat saudari dan saudara, ketika Maria mengalami semuanya ini, apakah malaikat Gabriel datang untuk memberikan peneguhan, penghiburan? Sekali lagi saya katakan, malaikat Gabriel tidak pernah datang lagi. Malaikat Gabriel hanya datang satu kali untuk mengatakan misi besar Allah itu. Setelah itu, Maria seolah-olah dibiarkan berjalan sendiri. Menjadi refleksi bagi kita ialah, mengapa malaikat Gabriel tidak datang lagi memberikan penghiburan, memberikan semangat? Karena Tuhan Allah tahu bahwa Bunda Maria adalah pribadi yang tangguh dalam beriman. Sekali Bunda Maria mengatakan ya di dalam hidupnya, maka dia akan terus mengatakan ya apapun yang terjadi dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan imannya. Bunda Maria adalah pribadi yang tangguh dalam beriman, pribadi yang sungguh-sungguh matang dan dewasa, yang mampu mengolah semua peristiwa hidupnya dengan kacamata iman. Maka memang tak perlu Bunda Maria mengharapkan penghiburan, mengharapkan nasihat-nasihat, mengharapkan pencerahan dari siapapun. Karena memang dia pribadi yang unggul. Maria mampu mengatasi semuanya. Maka saudari dan saudara, mari belajar dari Bunda Maria bagaimana hidup untuk tangguh dalam beriman. Dalam setiap persoalan dan perjalanan hidup kita, mari belajar dari Bunda Maria. Dia tetap selalu merenungkan semua peristiwa di dalam hati dan akhirnya merasa bahwa itu semua adalah cara Allah untuk membentuk hidupnya. Maria menganggap Allah itu sebagai sang pemahat yang sedang mengukir, memahat hidupnya untuk menjadi sebuah pahatan yang indah di dalam kehidupan. Maka kita pun mari belajar untuk siap sedia dipahat dan diukir oleh Tuhan dalam setiap pengalaman hidup kita. Hanya dengan demikian kita mampu menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang matang dalam beriman, sebagaimana Bunda Maria telah menjalaninya. Berkat Tuhan melimpah kepada kita semua, dan Bunda Maria mendoakan kita di dalam penjarahan hidup kita beriman sampai kepada Kristus Putranya. Amin.
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudari dan saudara, ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki bulan yang kedua. Setiap tanggal 13 kita memperingati penampakan Maria di Fatima. Dalam bulan yang kedua ini kita mau membahas, berbicara tentang ketangguhan Bunda Maria di dalam beriman, sehingga dia sanggup mengatakan iya di awal, sampai akhir hidupnya pun dia mengatakan iya. Pribadi yang sungguh-sungguh loyal dan setia kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk Ekaristi ini. Mohon ampun atas segala kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa kita, agar kita layak dan pantas berjumpa dengan Kristus dalam peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudari dan saudara, intensi misa kita dalam Ekaristi ini, pertama mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan dan Bunda Maria bagi semua donatur dan keluarga yang selama ini dengan setia telah membantu karya dan keberlangsungan Yayasan Marian Center Indonesia. Kita juga berdoa mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi Bunda Maria dan Bunda Maria bagi semua rencana dan karya pelayanan Marian Center Indonesia bersama semua komunitas doa binaannya. Kita juga berdoa secara khusus kepada Lisnawati Boru Khotang, staf kita di Marian Center Indonesia ini yang merayakan ulang tahunnya. Semoga Tuhan memberikan damai sejahtera, diberikan kerinduan yang terdalam di tengah-tengah keluarga, segera dikabulkan oleh Tuhan. Dan kita juga menyampaikan segala doa, harapan, intensi misa yang disampaikan oleh seluruh umat melalui live chat channel Marian Center Indonesia. Semoga Tuhan mengabulkan semua doa dan permohonan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memenuhi hati Santa Perawan Maria dengan rahmat-Mu, sehingga ia menjadi kediaman yang pantas bagi Roh Kudus.
Semoga berkat jasa dan doa restunya, kami pun diterima dalam bait kemuliaan. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari nubuat Yeskiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah. Tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Kristus. Setiap orang yang datang kepadanya akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu YouTuber yang paling terkenal di Asia, dan katanya dialah YouTuber nomor 1 di Asia yang paling banyak pengikutnya, adalah seorang gadis yang tinggal di negeri Cina, dan dia hidup bersama dengan neneknya di sebuah kampung, di sebuah desa yang sangat subur dan asri. Setiap hari si gadis ini menampilkan dengan cara yang sangat sederhana bagaimana dia bersama dengan neneknya hidup menghidupi segala kebutuhan mereka dengan cara bercocok tanam. Si gadis ini begitu kreatif, cerdas, tapi juga teguh dan tangguh di dalam hidupnya. Dia semua merekam apa yang dia kerjakan. Cara menanam kacang dia buat seperti apa, membuat kandang seperti apa, memasak yang baik untuk kacang seperti ini. Dia tampilkan semua hal-hal yang kecil dan sederhana dalam bentuk pertanian, dan dia terus merekam pertumbuhan, dan setiap tanamannya mulai dari dia benih, kecambah, bertumbuh, menjadi berbuah. Ternyata hal yang seperti ini yang sangat sederhana, tetapi begitu banyak pengikutnya terpesona dengan cara-cara si gadis ini. Nanti kalau ada penasaran bisa melihat di YouTube perempuan itu yang begitu luar biasa, yang menjadi YouTuber nomor 1 di Asia. Yang bisa kita ambil maknanya ialah kita kaitkan dengan Injil hari ini. Sebenarnya filosofi kehidupan di dalam pertanian sungguh banyak bisa kita jadikan inspirasi di dalam kehidupan ini.
Begitu juga Yesus Kristus mengambil inspirasi dari pertanian tentang bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Dia mengatakan beriman itu seperti biji sesawi yang ditanam. Awalnya kecil, tapi dia bertumbuh, berkembang, dan akhirnya menjadi besar. Burung-burung pun bersarang di situ. Saya kira apa yang dikatakan oleh Kristus itu kita alami sendiri. Beriman itu, saudari dan saudara, itu dimulai dari nol. Bertumbuh dan berkembang. Ketika kita menerima baptisan, masih bayi kita semua menerima baptisan itu, maka kita belum tahu apa-apa tentang iman. Mengapa kita dibaptis waktu masih bayi? Karena ada harapan orang tuanya, keluarganya, lingkungannya yang kondusif memampukan iman yang baru ditanam kepada kita itu bisa bertumbuh dan berkembang. Maka keluarga yang baik, bapak dan ibu, saudara-saudaranya yang baik, harus mengkondisikan agar iman yang sudah ditanamkan ini bertumbuh berkembang menjadi kecambah, terus tambah akar, daun, dan segala macamnya itu dalam iman. Akhirnya semakin hari semakin bertumbuh dan menuju kepada kematangan. Persoalannya ialah, saudari dan saudara, apakah semakin bertambahnya umur kita, semakin dewasanya sikap-sikap kita di dalam kehidupan ini, juga berbanding lurus dengan bertumbuh dan berkembangnya iman kita kepada Tuhan. Mestinya logikanya seperti itu. Umur semakin bertambah, kematangan psikologis semakin berkembang, iman kita pun harus semakin mendalam. Berarti semakin kita tua, iman kita pun semakin mantap. Saudari dan saudara, kerap kali kita ini manusia dengan segala kelemahan kita cenderung ingin menahan-nahan soal waktu dan kadang-kadang tidak siap dengan berjalannya waktu ini, berjalannya ketuaan, menuju ketuaan dalam hidup. Kadang-kadang ketika saya masih di Sumatera, kalau saya pulang rumah keponakan sekali sebulan, saya langsung menjumpai keponakan yang masih kecil, kelas 3 SD, dengan menyerahkan pinset itu kan. Tolong dulu cari uban saya. Dan mereka berlomba-lomba mencabut uban saya, karena saya katakan satu uban 2.000. Tetapi ketika mereka mencabut uban saya itu, saya juga merefleksi. Mengapa saya begitu gelisah dengan uban yang mulai tumbuh sana sini? Itu sebenarnya tanpa kita sadari, alam bawah sadar mengatakan terlampau cepat saya untuk menjadi tua. Kita berusaha untuk melawan waktu menuju kepada penuaan itu dari segi umur dan fisik kita. Tetapi mengapa kita tidak pernah memikirkan sungguh-sungguh menuju kepada kematangan dari iman kita? Maka iman kita itu harus juga dipupuk. Seperti tanaman harus dipupuk dengan setiap peristiwa hidup kita. Maka segala pengalaman kita itu adalah sebenarnya pupuk yang baik demi pertumbuhan iman kita, asal setiap pengalaman itu kita refleksikan, kita renungkan, bahkan kita kontemplasikan. Maka benar kata Plato, seorang filsuf Yunani kuno yang sangat terkenal, dia mengatakan hidup yang tak pernah direfleksikan, hidup yang tak pernah direnungkan adalah sebuah hidup yang tak layak untuk dihidupi. Maka saudari dan saudara, kualitas iman kita ialah tergantung dari cara kita merefleksikan, merenungkan setiap peristiwa pengalaman hidup kita agar itu menjadi peristiwa pengalaman iman. Hanya dengan demikian, semakin hari iman kita bertumbuh, berkembang,
akhirnya semakin sempurna. Siapapun yang datang kepada kita, mereka terinspirasi oleh kemendalaman iman kita. Seperti kata Kristus itu, burung-burung pun bersarang di pohon itu karena mengalami kedamaian keteduhan. Semoga setiap orang pun yang datang kepada kita mengalami damai keteduhan. Terinspirasi karena memang Allah itu, Roh Tuhan itu ada pada kita karena kita memiliki iman yang mantap dan mendalam. Amin. Sekarang marilah kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang memberikan daya tumbuh dan berkembang kepada makhluk hidup. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa menjaga kesetiaan gerejanya, agar dalam perubahan di dunia ini tetap setia akan semangat Injil, yaitu semangat kemiskinan dan pelayanan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, semoga Allah Bapa membantu negara-negara berkembang dalam usahanya, agar berhasil menemukan cara-cara memerangi kelaparan dan kemiskinan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, semoga Allah Bapa membimbing kaum remaja agar dapat tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh imannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberi kita kesempatan untuk menumbuhkan iman kita di tengah masyarakat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Yayasan Marian Center Indonesia, semoga Marian Center Indonesia semakin berdaya guna bagi gereja dan masyarakat, serta semakin menumbuhkan iman umat untuk meneladani Bunda Maria. Dan semoga para pembina, pengawas, serta staf pelaksana harian diberikan kesejahteraan rohani dan jasmani, serta dijauhkan dari mara bahaya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada Saudari Lisnawati Boruhotang yang merayakan ulang tahunnya. Berkatilah dia, berkatilah keluarganya. Semoga segala harapan dan kerinduan mereka dalam kehidupan ini segera Engkau kabulkan. Semoga mereka mampu menjadi keluarga teladan juga di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa bagi semua orang yang kami janjikan doa-doa bagi mereka. Mereka yang sakit, mereka yang kurang mendapat perhatian, mereka yang senantiasa berusaha mencari rezeki sehari-hari. Tuhan,
berikanlah kepada mereka rahmat-rahmat yang sangat mereka perlukan di dalam hidup, agar dengan demikian semakin sempurnalah kebahagiaan mereka di dalam hidup ini. Kami juga menyampaikan segala doa, harapan, intensi misa yang disampaikan oleh seluruh umat melalui live chat channel Marian Center Indonesia. Tuhan, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Kami mohon. Allah Bapa kami sumber kehidupan, dalam diri Yesus Engkau telah datang di dunia untuk menjadi Immanuel, Allah beserta kami. Engkau mengenal kami dan tahu apa yang kami perlukan dan kami inginkan. Janganlah meninggalkan kami, tetapi dampingilah kami selalu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, kami telah menaburkan biji, tetapi Engkaulah yang memberikan daya tumbuh. Maka katakanlah sabda penciptaanmu, dan jadikanlah persembahan ini kurban kudus yang layak Kau terima, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menciptakan semesta alam dan mengatur musim-musimnya. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan memberinya kuasa atas segala ciptaan, supaya dengan bertindak selaku wakilmu, ia menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan sambil memuji Dikau, karena semua karyamu yang agung dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Kristus itu jugalah yang dimuliakan oleh surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Mu kami kenal, ya Tuhan yang makin mulia, datanglah Kristus. Kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudari dan saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita menyanyikan Bapa kami. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari dan saudara, Yesus bersabda, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari dan saudara, Yesus bersabda, datanglah kepadaku, hai kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, cinta kasih-Mu telah mengumpulkan kami yang tak pantas ini dalam perjamuan Ekaristi. Dengan cuma-cuma kami telah menerima, dengan cuma-cuma pula kami hendak memberi. Tumbuhkanlah sepenuhnya benih yang telah Kau taburkan, dan buatlah berbuah melimpah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga kita semua, segala niat baik kita, segenap keluarga kita dimanapun mereka berada, dan teristimewa semoga kerinduan kita yang paling dalam diberkati dan dikabulkan oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, dengan demikian Ekaristi kita telah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.